sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11a. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara-saudara, biasanya setiap kali selesai memakai sepeda motor, kunci motor selalu kami simpan di tempat yang sudah ditentukan. Sehingga bila suatu saat ada yang memakai motor, apalagi kalau terburu-buru, maka tidak susah untuk mencarinya. Tetapi pada suatu ketika saya mau pergi pelayanan, saya mengambil kunci motor di tempat yang biasa. Ternyata tidak ada. Lalu saya suruh semua untuk mencari. Biasanya cepat didapat. Tetapi kali ini kami berputar-putar mencarinya dan memeriksa semua tas dan barang-barang yang lainnya, tetapi tidak ditemukan. Pada saat itu saya mulai gelisah, panik, frustrasi, lelah dan putus asa, maka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu saya terdiam sambil duduk santai di lantai dan bersandar di dinding. Anehnya, saya baru teringat kalau motor saya sudah dipinjam tetangga semalam dan belum dikembalikan kuncinya. Segera saya suruh anak untuk mengambilnya. Dan saya senang sekali telah menemukan kunci motornya dan saya bisa pergi. Saudara-saudara, ketika saya terdiam atau berdiam diri, saya justru menemukan penyelesaian masalahnya. Ini mungkin peristiwa yang langka. Namun hal ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh masalah, kita perlu punya waktu-waktu khusus untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri membuat pikiran kita tenang, emosi kita terkendali, dan kita dapat hikmat Tuhan untuk mengatasi suatu masalah. Sayangnya, kerap kali kita tidak berdiam diri di hadapan Tuhan saat ada masalah. Kita malah memikirkan sendiri masalah yang sedang kita hadapi dan sibuk mencari cara untuk mengatasinya. Hasilnya, kita bisa frustrasi dan putus asa. Saudara-saudara, mengapa kita tidak mencoba menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Ketika melakukannya, pemazmur mengalami bagaimana Tuhan bertindak dan ia bersaksi bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jalan keluar serta jawabannya barangkali di luar dugaan kita. Bahkan sangat berbeda dengan cara-cara yang sudah kita bayangkan. Jika dia terbukti dapat selalu menolong, mengapa kita menunda untuk duduk diam di hadapan Tuhan? Ingat, Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami
menghadapi masalah, dan kiranya kami memiliki waktu-waktu tertentu untuk bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena melalui itu Tuhan berkarya, memberikan petunjuk apa yang harus kami lakukan terhadap setiap persoalan. Berkati firman-Mu ini, mampukan kami menghidupinya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Di tempat kerja tolong kami bekerja dengan baik. Dan kiranya hari ini nama Tuhan termulia dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.